datang di tutorial pembuatan kurva standar menggunakan perangkat lunak MyGo Pro ya versi 3.5.21. Hari ini kita akan mulai terlebih dahulu dengan bagaimana membuat kurva standar, kemudian nanti kita lihat aplikasi kurva standar untuk perhitungan kuantifikasi absolut. Ya, kita mulai dengan melakukan open file ya, klik bagian open, kemudian nanti pilih file yang sudah diberikan ya, nama filenya CO1 2-fold dilution series ya. Ini contoh data dummy yang digunakan untuk praktikum hari ini. Kita klik open ya. Oke, nanti akan muncul di bagian analisis ya. Ini adalah hasil dari pembuatan kurva standar dengan faktor pengenceran 2 kali ya. Jadi di sini paling besar konsentrasinya adalah 100.000 misalkan nanogram per mikroliter ya, atau bisa juga kopi DNA ya. Ini biasanya kurva standar ini menggunakan molekul DNA yang sudah diketahui jumlah atau konsentrasinya ya, bisa berupa DNA hasil isolasi atau RNA hasil isolasi kemudian dijadikan cDNA ya, atau bisa juga plasmid DNA. Jadi ada DNA yang di cloning dalam plasmid, kemudian sudah tahu berapa jumlah salinan DNA tersebut. Atau yang sekarang yang paling mudah adalah dengan sintetik DNA untai ganda yang di-provide oleh suatu perusahaan yang disebut produknya G-Blocks ya. G-Block ini bisa dipesan urutan nukleotidanya mulai dari beberapa base pair sampai ribuan base pair. Ya, ini biasanya digunakan dan biasanya sudah diketahui berapa jumlah konsentrasi atau berapa jumlah kopi salinan DNA. Ya, di sini terlihat ya, kalau nanti kalian menggunakan software ini ya, kalian bisa lihat beberapa parameter ya. Misalkan di sini ada profile ya, ini kaitannya dengan kalian melakukan reaksi kuantitatif PCR. Ini kebetulan yang digunakan adalah metode two step ya, jadi tidak ada tahapan extension ya, tapi langsung perhitungan ya itu atau pendeteksian itu terjadi pada tahap annealing ya. Ini kebetulan menggunakan CyberGreen ya. Nanti di sini ada data, ini terkait dengan data yang digunakan ya. Ini posisi sampel ya, ini kemudian jumlah pengencerannya, konsentrasinya ya. Biasanya sudah diketahui pengencerannya karena 2 kali 100.000, kemudian 50.000 dan seterusnya. Ada 8 pengenceran ya. Kemudian di sini sampel ya. Nah, ini nanti kalian bisa lakukan dengan proses misalnya menambah plus, misalnya ada berapa sampel, tipe sampel ya, karena sampelnya atau tipe sampelnya adalah konsentrasi atau pengenceran ya, maka kita sebutkan berapa konsentrasi pengencerannya ya di sini. Kemudian gen targetnya adalah CO1, kebetulan juga dye, dia menggunakan fluorescence probe ya. Tadi salah, bukannya CyberGreen tapi FAM ya. Jadi menggunakan fluorescence probe. Ya, kemudian di sini di plate-nya, di mesin ya diatur. Kebetulan ini tipe yang bisa 32 sampel, kemudian 32 sampel ini diatur targetnya semuanya sama, yaitu gen CO1 ya. Ini jumlah ininya. Nah, kemudian biasanya nanti kalau sudah selesai semua parameter ini, kalian tinggal klik start run ya, start run, kemudian nanti akan muncul hasil seperti ini ya. Di sini ada dua tipe perhitungan, absolut dan relatif ya. Karena di sini adalah absolut, maka ketika kita klik bagian relatif kuantifikasi ini tidak akan ada ya, karena tidak ada gen reference-nya, internal reference-nya. Jadi kita gunakan yang di sini saja
yang di absolut ya. Nah, di sini terlihat ya, di sini ada apa? Dari 8 pengenceran ya, kita lihat di sini ada 4 ulangan ya. Misalnya untuk yang 100.000 itu ada 4 sampel ya, 4 replikasi ya. Di sini 1, 2 ya, 3 dan 4 ya. Kita lihat di sini ya, misalnya kita lakukan blok ya, ininya ya. Ya, ini akan terlihat di kurva amplifikasinya. Ya, ini yang konsentrasi paling besar ya. Di sini terlihat ya nilai CQ atau CT-nya paling kecil. Ya, di sini terlihat ya kisarannya mulai 17 CT-nya 17,4, 17,4 ya, rata-rata 17,4 ya. Jadi nanti kalian lakukan perhitungan rata-rata nilai CT dari masing-masing pengenceran. Ya, itulah nilai rata-rata tersebut yang nanti kalian gunakan dan kalian hitung ya untuk mendapatkan nilai kurva standarnya. Ya, kita lihat di sini bagaimana kurva standarnya itu nanti akan dihasilkan. Nah, ketika di klik bagian quantifier, kita akan mendapatkan yang namanya kurva standar. Nah, kurva standar inilah yang nanti kalian akan gunakan, kalian bisa simpan ya ketika kalian menggunakan gen yang sama ya, ingin dikuantifikasi menggunakan kuantifikasi absolut, maka kurva standar ini bisa kalian gunakan ya. Kalian ekspor standar ya, kalian bisa simpan ya di tempat folder yang kalian misalnya simpan di mana file tersebut ya. Misalnya di sini ada CO1 standar. Nah, inilah yang nanti digunakan ya sebagai standar. Jadi tidak perlu lagi kalian nanti kalau melakukan kuantifikasi absolut ya, melakukan pengukuran lagi pembuatan kurva standar. Jadi cukup sekali ya. Ini yang biasanya kalau salah satu aplikasinya untuk mengukur biomasa spesies atau mengukur jumlah salinan gen ya dari suatu sel ya. Ini biasanya aplikasinya seperti itu. Ya, kemudian dilihat di sini ya nilai persamaannya ya. Y sama dengan MX ditambah B ya. Kemudian nilai efisiensi PCR-nya 2,012. Kemudian ini nilai nilai Y sama dengan MX-nya ya, nilai M-nya adalah minus 3,29, kemudian nilai B-nya adalah 33,93 ya. Kemudian standar deviasinya sekitar 0,026 ya, seluruhan sampelnya ya untuk reaksi semuanya. Kemudian nilai R kuadratnya atau korelasinya itu 99,99%. Jadi sangat tinggi ya. Ini ya nanti di soal kalian coba hitung ya. Ini kalian lihat di sini ya. Dan di sini terlihat nilai CQ-nya, kemudian di sini nilai salinan DNA-nya ya. Sama atau tidak ya antara standar dengan yang real dihitung di mesin ya. Ternyata ada perbedaan ya, masih dalam rentang standar deviasi ya. Kita bisa lihat di sini ya setiap sampel replikasi. Nah, inilah salah satu protokol standar ya yang harus dilakukan di kuantitatif PCR itu adalah adanya replikasi dari setiap sampel. Karena apa? Untuk melihat adanya kesalahan dalam pipet atau tidak ya, karena kita mempipet ukuran sampel yang sangat-sangat kecil, ukurannya adalah nanogram per mikroliter, sehingga perlu suatu replikasi sehingga kita tak lihat apakah standar deviasinya tinggi atau rendah.
sini. Jadi nanti kalian di sini lihat ya perbandingan ya berapa nilai standar deviasinya dari setiap sampel yang kalian gunakan ya rata-ratanya berapa dibandingkan dengan standar atau dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan ya apakah tinggi atau tidak nanti dibuat grafik dalam Excel ya itu sangat mudah sekali bisa kalian lakukan bisa mendapatkan bentuk grafiknya bagaimana dan berapa nilai standar deviasinya. Oke, untuk materi ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi bekal kalian nanti kalau ingin melakukan kuantifikasi PCR ya menggunakan pendekatan kuantifikasi yang absolut ya. Jadi harus ada suatu kurva standar. Ya, kurva standar ini bisa berupa DNA hasil isolasi tapi kita sudah tahu ukurannya berapa ya misalnya kalian ukur dengan spektrofotometer ya kemudian kalian lakukan pengenceran ya pengencerannya karena di sini contohnya adalah 2 kali ya apa bisa saja nanti 10 kali dan sebagainya dan itu nanti akan terlihat dari bentuk grafik amplifikasinya ya biasanya kalau 2 kali biasanya 1 sampai 2 perbedaan antara pengenceran terkait dengan nilai CT atau cekinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.